Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rumara. Video kali ini saya akan mencoba sharing lagi kepada teman-teman tukang cukur pemula ya. Jam berapa ini? Jam 5.45. Jadi kebetulan hari ini seperti biasa saya bangun pagi-pagi ya. Udah sholat subuh nggak tidur lagi. Jadi saya kepikiran buat konten motivasi buat teman-teman ya yang sekarang lagi merintis tempat cukurnya atau misalnya lagi belajar cukur. Mumpung ada waktu ini juga ya, masih belum diberesin nih, motor masih di dalam, jemuran juga masih di dalam. Cuman kita ada waktu sebentar lah teman-teman ya, mungkin ada 10-15 menit sebelum kita buka tempat cukur, sebelum kita beres-beres di sini ya. Mungkin saya akan berbagi sedikit motivasi buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini ya. Jadi banyak muncul beberapa pertanyaan, bagaimana ya mungkin memulai usaha potong rambut yang sederhana tanpa menyewa tempat yang mahal, tempat yang strategis, apakah bisa bang gitu kan. Oke, jadi pertanyaan bagus ini. Kalau misalnya kita buka tempat usaha, entah itu pun jasa atau misalnya jualan produk yang metode dulu-dulu gitu ya, yang metode dulu-dulu misalnya orang tua kita, maksudnya teh ayah kita, ibu kita, ada yang identik dengan tempat yang strategis ya. Tempat yang strategis itu seperti apa bang? Biasanya kan yang standarnya kan perempatan jalan, pinggir jalan rame, terusan lagi yang dekat dengan area sekolah, dekat dengan area kampus, dekat dengan keramaian, dekat dengan kantor kecamatan, kabupaten atau apapun itu gitu ya. Apakah sekarang masih relevan? Pertanyaannya seperti itu buat teman-teman ya. Oke, akan saya jawab di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman aja info aja yang sekarang lagi mencari rekomendasi alat cukur yang rekomendasi dari saya Denny Rumara, teman-teman boleh langsung cek di deskripsi atau enggak cek di kolom komentar. Saya udah sertakan linknya di sana juga buat teman-teman yang mau beli peralatan cukurnya. Kalau misalnya yang ada yang rusak atau misalnya mau upgrading peralatan, boleh teman-teman langsung order aja, klik linknya langsung, nanti babak kurir akan antar ke rumah. Yang kedua, buat teman-teman yang berminat untuk kursus private bareng saya Denny Rumara, buat teman-teman langsung cek deskripsinya, langsung chat ke WA saja langsung untuk pertanyaan seputar metode kursus yang akan saya berikan. Jadi kursus ini buat teman-teman yang khusus untuk mau belajar tentang potong rambut atau misalnya tentang bisnis juga bisa di sini ya, barbershop yang kalau misalnya ada dua kelas, ada kelas basic, ada kelas profesional. Jadi saya memberikan dua kelas yang pastinya saya punya metode khusus buat teman-teman yang sekiranya belajarnya tersistem, intinya yakin 100% pasti bisa. Oke gitu ya, langsung gaskeun, nanti saya link sampaikan nomor kontak saya di bawah. Oke, kita lanjut. Apakah masih relevan tempat yang strategis di perempatan jalan, dekat dengan perkantoran, dekat dengan sekolah, dekat dengan kampus, dekat dengan pemukiman yang banyak warganya? Ngaruh, ada. Cuman kalau misalnya bagaimana kalau misalnya buat teman-teman pemula yang sekiranya bang saya nggak punya modal untuk sewa tempat. Kalau sewa tempat paling murah daerah berapa? 5 juta setahun, atau misalnya katakanlah 1 juta sebulan, 500.000 ke atas gitu ya. Kadang-kadang jarang juga tempat yang sekarangnya mungkin 500.000 ke bawah, kecuali yang tempatnya kecil banget, itu juga di pelosok gitu ya, kayak gitu. Apa solusinya buat teman-teman yang sekarang belum mempunyai modal gede, terus lagi belum mempunyai budget yang cukup untuk sewa tempat yang strategis tadi ya? Apakah itu masih relevan untuk sekarang? Jawabannya memang masih. Cuman kalau sekarang dengan seiringnya berjalannya teknologi yang sekarang udah canggih, susah di sosial media yang sekarang udah masif banget gitu kan, semua orang pegang gadget, otomatis logikanya gini teman-teman. Jadi harus paham dulu, kalau misalnya tujuannya buka tempat strategis itu untuk apa ya. Kayak yang pertama adalah teman-teman memancing yang namanya traffic atau kunjungan. Kalau di bahasa marketing itu ada traffic ya. Traffic itu adalah orang-orang yang datang atau orang yang melihat ke tempat usaha kita, entah itu langsungnya jasa tempat cukur atau misalnya teman-teman jualan produk yang lain. Yang namanya traffic atau jalur atau misalnya kunjungan gitu ya, kunjungan ke tempat usaha kita ya. Tujuannya tempat strategis adalah teman-teman menarik traffic sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan peluang atau mendapatkan customer dan masuk ke tempat usaha kita dan bercukur di tempat kita, kayak gitu ya. Oke, logikanya gini, kalau misalnya tempat strategis ada berapa orang yang lewat, katakanlah ada 1000 orang atau 100 orang yang lewat, berapa persenkah yang masuk ke tempat kita gitu kan. Dengan hanya melihat akan tertarik dan masuk gitu kan. Apa bedanya dengan teman-teman sekarang punya sosial media? Ya, katakanlah teman-teman punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube gitu ya, seperti saya gini ya.
katakanlah yang simpelnya jangan dulu ke YouTube ya teman-teman. Katakanlah punya Facebook dengan teman 4.000 katakan ya, 4.000 orang, pasti pertemanannya mentok segitu ya. 2.000 katakannya, jangan terlalu banyak. 2.000 orang dengan setiap hari teman-teman berinteraksi, terus lagi ada teman yang segitu udah berteman dengan teman-teman, udah berteman di sana ya, udah ada pertemanan. Otomatis kalau misalnya ada teman-teman posting di sana tentang apapun, mereka pasti minimal scroll dan melihat. Dari 2.000 orang mungkin ada 40%-nya, mungkin 40% atau misalnya berapa persennya bisa melihat postingan teman-teman yang berisi apa. Kalau misalnya berisi tentang keluhan, tentang keputusasaan, tentang yang mungkin kehidupan, keluhan-keluhan permasalahan, mungkin nggak bakal ini ya. Lebih baik teman-teman memposting hal-hal positif, seperti yang sekali-kali teman-teman memposting kalau misalnya teman-teman tukang cukur pemula, posting hasil cukuran di dalamnya, terus posting yang mungkin aktivitas teman-teman pada saat mencukur seperti apa, kayak gitu ya. Jadi intinya sekarang udah dimudahkan dengan yang namanya teknologi ya, dengan sosial media. Kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan itu, efek damage-nya sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Oke, contoh kasus ini tempat saya tuh di kampung teman-teman ya, jadi di desa kelurahan ya, jauh dari perkotaan. Kalau misalnya dari ke pusat kota tuh perjalanan 2 jam dengan medan yang sangat berliak-liuk sekali gitu ya. Posisinya di Naringgo, Cianjur Selatan. Jadi benar-benar teman-teman kalau misalnya mau masuk ke daerah agak kota tuh lumayan perjalanan sangat jauh sekali. Oke. Cuman di sini saya mempelajari bagaimana saya mempelajari market atau pasar yang akan saya targetkan di sini untuk barber pas ya. Ini sharing aja nih teman-teman ya. Tempatnya memang di sini agak pinggir jalan ya. Pinggir jalan, saya mau pinggir jalan. Cuman nggak terlalu di pusat keramaian. Pemukiman di sini hanya sedikit. Ya. Ke depannya juga sedikit, ke belakangnya juga persawahan gitu kan. Ke bawahnya juga perumahan, hanya rumah-rumahnya beberapa rumah gitu kan, nggak terlalu banyak juga gitu kan. Cuman di sini saya mengandalkan satu adalah the power of sosial media di sini ya. Gunakan sosial media semaksimal mungkin untuk menggait yang namanya traffic yang tadi kayak gitu teman-teman ya. Ini sebenarnya bagi-bagi trik buat teman-teman nih yang pemula yang sekarang ini, jangan putus asa kalau misalnya mempunyai budget terbatas. Kalau misalnya belum ada untuk sewa tempat, ya buka di rumah kayak kalau saya kan. Kalau misalnya ngontrak pinggir depan kontrakan, buka nggak masalah. Cuman kita main di traffic, main menggait trafficnya dari mana? Dari sosial media. Teman-teman banyakin teman-teman tertarget dari Facebook gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, kalau sekiranya targetnya ya umur-umur sekitar 20-an ke atas atau misalnya belasan tahun sampai usia 30-40, ya udah targetin ke sana. Pertemanan yang sekiranya akan dicukur gitu ya. Akan dicukur pertemanan, thread. Nah setelah itu udah berteman, kita mulai posting thread, cuman dengan bahasa yang nggak terlalu menjual. Maksudnya gini katakanlah, jadi kalau misalnya posting tuh, jadi jangan terkesan menjual pure. Ayo dong datang ke tempat cukur saya gitu kan, ayo dong di tempat cukur saya gini bagus. Tapi kalau secara halus atau misalnya soft marketing ya, marketing secara halus tuh teman-teman cukup dengan lagi nyukur posting gitu kan, nyukur dulu hari ini gitu, atau misalnya dengan kata-kata yang simpel. Terus lagi kalau misalnya nyukur model apa bla 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 gitu, tanpa teman-teman mengajak pun juga mereka udah paham, oh ternyata sini buka tempat cukur, oh ternyata sini ternyata bisa nyukur juga, oh ternyata hasil cukurannya bagus, oh ternyata selain dari dia bekerja di tempat juga dia seorang tukang cukur juga. Sering dia melihat postingan teman-teman dengan meskipun tidak langsung, ayo datang ke tempat cukur saya gini, meskipun nggak seperti itu, mereka udah langsung paham bahwa teman-teman itu tukang cukur. Itu yang namanya branding, saya bilang ya. Jadi branding kayak gitu adalah teman-teman membangun brand merek diri teman-teman sendiri untuk dikenal sama orang dengan keahlian teman-teman kayak gitu. Ini adalah materi yang saya berikan di luar dari nggak banyak barber-barber yang lain yang memberikan, yang mungkin ada beberapa yang udah dapat. Cuman di sini saya bahas dengan bahasa yang lebih bisa dipahami sama teman-teman pemula ya. Jadi kayak gitu. Jadi intinya buat kalau misalnya teman-teman punya skill yang bagus, teman-teman punya tempat yang strategis, punya berbeza premium, atau misalnya punya peralatan yang lengkap, punya skill yang punya hasil cukuran yang keren, nggak ada artinya kalau misalnya teman-teman nggak bisa dikenali ya gitu ya. Jadi yang paling pertama adalah the power of branding atau promosi teman-teman sendiri gitu ya. Jadi orang-orang lain harus mengenal teman-teman itu siapa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi itu adalah trik yang saya pakai sampai sekarang. Kenapa saya bisa di daerah bisa bertahan dengan harga yang mungkin
lebih paling tinggi di daerah saya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang tarif segini memang masih murah dari daerah lain, cuman untuk daerah sini masih dengan harga cukur yang masih katakanlah 10.000 gitu ya. Saya udah 20.000, udah 100% gitu ya naiknya, dan dengan sewa tempat yang mungkin tidak semahal yang di perkotaan. Dengan hitung-hitungan ekonomi, dan saya di sini udah worth it kalau kata saya ya. Dengan pendapatan yang di kota memang gede, cuman dari segi keuntungan lebih mending di sini bukan di daerah. Kita cari target yang sekiranya bisa untuk kita handle, bisa kita untuk aja ke sini, dan saya percaya di daerah pun juga pasti ada target yang value-nya di atas gitu ya. Yang nilainya mereka target itu di atas. Catatan daya beli mereka tuh beranggapan bahwa kita lemah gitu ya. Cuman orang kampung juga di sini disebut, saya bukan berarti orang kampung di sini ya. Jadi daya beli mereka juga udah ada yang tinggi gitu kan. Bener-bener mereka bisa membeli dengan harga yang kadang-kadang nggak kita perkirakan juga di sana ya. Ternyata pasaran 10.000 ternyata dikasih 20 atau 25 mereka udah mau bayar gitu. Oke, cukup mungkin untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham juga ya, karena mungkin videonya terlalu lama juga, nggak enak juga lah buat teman-teman ya. Jadi mungkin videonya singkat aja, kurang dari 10 menit, bisa membuat sedikit motivasi buat teman-teman yang sekarang lagi merintis barbershop atau pangkas rambut, atau misalnya buka di rumah. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi dan semangat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Pada sejauh 10 menit ya, 10 menit saya buat video. Mudah-mudahan bisa menjadi dorongan dan semangat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan saya doakan buat teman-teman yang sekarang lagi merintis tetap barokah usahanya, tetap berkah, tetap semangat, jangan putus asa, dan kita bareng sama-sama. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung klik kolom komentar. Mohon maaf agak slow respon karena banyaknya komentar yang masuk di komen YouTube channel Dani Lumbara. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video Dani Lumbara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.